Saudara-saudari yang terkasih, lagu Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik dikritik oleh seorang Romo dalam satu kanal YouTube yang terkenal. Nah, nampaknya masukan atau kritikan dari Romo ini menyakiti rasa beriman bagi orang-orang yang menggemari lagu ini. Nah, Bapak Ibu, Romo yang bersangkutan menurut hemat saya membagikan pengalaman rohani atau pengalaman dan pemahaman iman beliau bahwa Tuhan, ini semoga saya tidak keliru kutip ya, bahwa Tuhan tidak sejahat itu. Maksudnya itu hal-hal yang sulit, hal-hal yang mendatangkan duka gitu ya. Dan bila menyalahkan Tuhan untuk segala duka yang dialami di dunia ini, kemudian membawa-bawa nama Tuhan untuk memuaskan ego kita, itu seperti melawan perintah Allah, yaitu jangan menyebut nama Tuhanmu dengan tidak hormat. Nah, untuk hal ini saya setuju dengan beliau. Ada begitu banyak orang yang lari kepada hal-hal yang spiritual, dibungkus dengan kata-kata yang alkitabiah, padahal yang dibungkus itu sebenarnya adalah egonya sendiri. Saya tidak menuduh semua orang. Ada orang yang sudah mencapai tahap spiritualitas yang seperti itu, tapi ada yang dengan cepat membungkusnya dengan hal-hal seperti itu, padahal tidak. Itu tidak sesuai dengan yang dialami oleh mereka. Tapi ya, sekali lagi, semoga ini tidak menjadi penghakiman kepada mereka. Nah, bagaimana menurut saya ya tentang nyanyian ini secara khusus? Nah, nyanyian rohani itu biasanya kata-katanya itu gaya sastra, puitis, prosa ya. Nah, karena gaya sastra dan biasanya padat ya, dengan kata-kata tertentu ya, padat, sehingga kerap digugat dan bisa digugat karena tidak memberikan pemahaman iman yang utuh, lengkap dan tepat. Begitu. Maka perlu dijelaskan supaya iman umat yang menyukai lagu-lagu rohani tertentu itu tidak menjadi salah berpikir dan mempunyai teologi yang keliru tentang kekristenan, tentang Tuhan. Begitu. Nah, itulah menurut saya usaha dari pastor yang atau romo yang bersangkutan, yaitu memperdalam spiritualitas pendengar agar beriman secara tepat. Orang diminta supaya tidak dengan mudah terkesima dengan lantunan kata dan nada yang akhirnya membuat orang meletakkan iman di atas rasa. Ini bahasa beliau, bagus sekali ya. Santo Agustinus mengatakan, menyanyi dengan baik itu berdoa 2 kali. Ini terjemahan bebas dari kata-kata Latin, bene cantat bis orat. Dan tentang doa ada yang menulis, lex orandi, lex credendi, dan ditambahkan lex vivendi. Apa yang kita doakan, itulah yang kita percaya. Dan apa yang kita percaya dan doakan, itulah yang kita hidupi. Nah, oleh sebab itu, mengkritisi lagu rohani adalah upaya untuk makin beriman. Untuk makin berakar dalam doa dan iman. Nah, kita kembali ke pokok masalah. Apakah lagu ini salah? Apakah orang Kristen tidak boleh menyanyikan lagu ini? Jawaban saya, pribadi, tentu saja lagu ini boleh dinyanyikan. Bahwa dalam teksnya ada kekurangan secara teologis, itu biasa. Semua lagu rohani yang kita dengarkan ada sisi kurangnya. Dari sisi teologisnya, dari sisi biblisnya, dari sisi musikalitasnya, ini lebih ribet lagi ya. Sensibilitas sosiologis pendengarnya, ya. Mungkin ini agak asing di telinga Bapak Ibu ya. Karena memang lagu-lagu rohani yang beredar di tengah umat ya, yang disukai juga oleh umat, pasti ada sisi kurangnya. Sederhana. Kenapa bisa begitu? Karena yang buat lagu rohani ini adalah manusia biasa yang refleksi teologisnya belum tentu sempurna. Apalagi belum tentu sesuai dengan ajaran gereja. Ya, dari sisi Katolik belum tentu nih lagu ini bisa dinyanyikan. Contohnya ada satu lagu nih. Kini saatnya berdiri di altarnya. Itu kalau dinyanyikan dalam misa
tentu akan menjadi sesuatu masalah. Kenapa? Karena bagi orang Katolik yang disebut dengan altar itu adalah meja kurban di mana di situ terjadi konsekrasi. Nah, sekarang kita di dalam lagu ini diminta untuk berdiri di altar. Kalau secara hurufiah itu kan langsung kita, wah, kok bisa kita berdiri di altar yang nantinya akan dipakai untuk konsekrasi. Tentu saja lagu ini tidak bisa dipakai dalam peran Ekaristi. Nah, jadi selalu ada sisi kurangnya, ya. Nah, bagi yang Katolik, semoga ini menjadi pelajaran bahwa lagu yang digunakan dalam misa yang kita kenal dengan nama musik atau nyanyian kudus, musika sakra, itu disusun dengan rapi dan diuji oleh waktu. Teksnya, apakah alkitabiah, apakah teologis, musikalitasnya harus nomor satu, dari sisi ilmu musiknya. Kenapa? Kenapa mesti nomor satu? Karena ini dipersembahkan kepada Tuhan dalam perayaan Ekaristi. Begitu. Kita menyanyi bukan sekedar menyanyi, tapi itu juga bagian dari doa, bagian dari Ekaristi. Nah, kita kembali ke pokok masalah kita. Mari Bapak Ibu jangan baper. Kritik dan masukan dari Pastor Romo yang bersangkutan sangat baik, sehingga bisa mengakarkan iman kita, sekaligus mengokohkan iman kita. Bagi saya waktu Tuhan yang terbaik dulu, sekarang, dan nanti. Entah itu suka, entah itu duka. Begitu. Dan yang terbaik dari Tuhan bagi saya itu bukan apa yang saya alami, apa yang saya terima. Seperti jabatan, atau gelar, atau sanjungan. Bukan itu. Yang terbaik bagi manusia dan bagi saya, ya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saya mau tutup pendapat saya ini ya dengan lagu Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik. Oh, saya masih mencarinya. Ya, lagu Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik ini yang dinyanyikan oleh Maria Shandi atau Maria Shandia. Saya sebenarnya ingat dengan lagu ini dengan kata-kata kalau di film-film dulu ya, God is good all the time God is good, begitu. Atau juga ada tulisan God is good in every season of my life. Itu ada seperti itu ya. Tuhan itu baik setiap waktu Tuhan itu pasti baik. Atau Tuhan itu pasti baik di setiap musim hidupku. Ya, itu ada juga yang seperti itu ya. Nah, atau ada juga dulu ya, beberapa tahun lalu tuh ada terkenal lagu Indah Rencanamu Tuhan. Ya itu. Ya, kurang lebih sebenarnya nada-nadanya sama, bahwa segala sesuatu yang kita alami itu ada dalam rencana kehendak Tuhan, seakan-akan takdir. Padahal ya, seperti yang dikatakan oleh Romo yang bersangkutan, hati-hati dengan pernyataan seperti itu. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku, dan seterusnya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, buat Anda yang percaya dengan teks lagu ini, maka percaya juga dong harusnya bahwa kritikan, masukan dari beberapa orang itu tentang lagu ini, itu juga mungkin yang terbaik dari Tuhan untuk kita semua. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.